Waalaikumsalam. Semuanya udah pada di kelas? Ya. Tadi sebelumnya pelajaran siapa? Oke. Di sini semuanya masuk semua kan? Ya. Kalau gitu sebelum memulai pembelajaran hari ini baca doa dulu ya. Ya. Sama siapa disiapinnya? Boleh. Mangga disiapkan? Baca doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita melanjutkan dari materi yang minggu kemarin ya. Masih ingat gak minggu kemarin tentang apa kita belajar? Ya, tentang doa. Terus tentang apa lagi? Ya, menghitung kejadian, menghitung peluang. Nah, karena minggu kemarin kita belajar tentang peluang kejadian sederhana, berarti sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu peluang kejadian majemuk. Oke, coba ya. Silakan dibuka dulu alat tulisnya. Dikeluarkan semuanya udah? Nah, kenapa sih coba kita harus mempelajari peluang kejadian majemuk ini? Nah, jadi peluang kejadian majemuk ini kita dapat menemukan kejadian majemuk dalam menentukan peluang dua jenis. Dari ada tidak saling lepas sama saling lepas. Nanti kita akan belajar itu. Lalu yang kedua, nanti peserta didik atau kalian akan dapat menemukan hasil karya sederhana yang menunjukkan aplikasi peluang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke materi, ada nih integrasi ayat Al-Quran dengan peluang kejadian majemuk, yaitu surat Yasin ayat 82. Artinya, sesungguhnya ketetapannya jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, coba dari ayat tersebut, apa sih hubungannya sama peluang kejadian? Ada yang bisa nebak? Sesuatu yang pasti. Betul, sesuatu yang pasti. Jadi peluang itu kalau misalnya di dunia nilainya 0 sampai 1. Karena kan kemarin coba ingat hasilnya itu pasti pecahan kan ya? Ya. Nah, tadi juga menghitung hasilnya pasti pecahan. Nah, kalau misalnya pecahan diubah itu kan pasti desimal ya? Ya. Nah, terus kalau misalnya pasti berarti nilainya 1 peluangnya. Nah, karena kehendak Allah itu pasti terjadi, jadi nilai peluangnya itu adalah 1. Itu hanya berlaku pada Allah saja ya. Nah, jadi semoga dalam pembelajaran hari ini kita tidak hanya belajar menghitung, tapi kita juga belajar menghargai bagaimana ketetapan atas kehendak Allah. Nah, kita langsung ya masuk sekarang ke materinya. Coba kan tadi ibu udah nyebutin tuh majemuk beberapa kali. Pernah dengerin nggak kata majemuk sebelumnya? Nah, apa coba majemuk? Majemuk teh banyak atau gabungan dari beberapa sesuatu. Nah sekarang kita juga gitu. Kemarin kan kejadiannya misal cuma 1, tapi sekarang kejadiannya 2 atau lebih dari 2. Nah, coba kalian pikirkan, apa mungkin kita berada di dalam 2 tempat dalam satu waktu? Mungkin? Enggak. Terus apa mungkin kita mendapatkan 2 hasil yang berbeda dalam satu percobaan? Mungkin. Nah, sekarang terkait itu ibu mau share ke kalian LKPD. Di sini kalian diskusi boleh. 4 orang depan belakang kalian gimana? Cukup nggak? Nah, jadi di ngerjain LKPD-nya 2 orang, tapi diskusinya boleh berempat, boleh depan belakang kalian diskusinya. Ya. Diskusinya sama teman sebangku aja ya. Ibu bagian ya.
Yang pertama, dibuka LKPD-nya dibalik. Ada? Ada. Coba nih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi berbagai kemungkinan. Kadang ada satu hal aja yang terjadi dalam satu waktu, kadang kita juga ada dua kejadian. Nah, coba di sini ada gambar apa yang bulat-bulat itu? Diagram Venn. Sebelumnya ada belajar himpunan? Himpunan? Tahu kan? Himpunan itu sekumpulan. Nah, diagram Venn ini nanti kita akan gunakan dalam peluang juga. Nah, coba contohnya sebelum kalian jawab berdiskusi, ini tuh Ibu ada petunjuk nih. Petunjuknya seperti yang Ibu udah kasih tahu ya, yang tadi kayak ada dua kejadian dalam satu waktu, misal mungkin atau tidak gitu. Nah itu tuh termasuk ke jenis peluang. Ada empat. Tapi kita sekarang belajarnya dua dulu. Yang pertama ada peluang kejadian saling lepas. Yang kedua peluang kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga peluang kejadian saling bebas. Dan yang keempat peluang kejadian tidak saling bebas. Tapi kita belajar dua dulu. Yang pertama apa? Peluang kejadian saling lepas. Yang kedua peluang kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau misalnya saling lepas, lihat di diagram diagram Venn-nya. Coba yang mana yang saling lepas? Jangan disebutkan jawabannya. Nah, diskusikan sama teman yang mana nih? Kira-kira gambarnya kalau yang kejadian saling lepas. Dicontreng. Ya. Coba diskusi sama temannya. Kalau saling lepas tuh gimana sih? Saling lepas tuh kan gimana? Dicontreng aja lo Bapak, ini tuh bukan benar salah ya, tapi prediksi kalian gitu. Nanti kita buktiin prediksi kalian itu benar apa tidak. Gitu. Udah? Semuanya? Udah dicontreng? Sudah. Lanjut, coba. Kira-kira dalam dua kejadian A, ada kejadian A, terus ada kejadian B. Dia itu saling lepas. Nah, kira-kira peluangnya tuh hasilnya terjadi pada hasil yang sama atau tidak. Terus buat kejadian yang tidak saling lepas, apakah peluangnya itu ada hasil yang sama? Maksudnya gini. Tadi kan udah ya, dua kejadian bisa, dua kejadian. Nah, dia itu bisa terjadi di satu yang sama atau tidak. Itu maksudnya ke peluang saling lepas atau bukan. Jadi mana? Ini misal ada kejadian A sama kejadian B. Dia kejadiannya dalam satu waktu yang sama. Nah ini disebutnya saling lepas atau tidak. Coba prediksi gimana? Ini nyambung sama yang diagram saya tadi. Terus yang kedua, kalau misalnya dia ada kejadian A sama kejadian B, dia itu terjadinya di waktu, nggak bisa terjadi di waktu yang sama. Jadi dia itu bisa sebelumnya atau seudahnya. Jadi nggak bisa dia tuh kejadiannya bareng-bareng. Nah, itu maksudnya kejadian saling lepas atau tidak gitu ya. Nah, itu nanti kalian prediksi sama teman kelompoknya. Coba jadi ditulis sama kalian nih, ada kolomnya kan? Ada. Coba yang saling lepas itu yang bagaimana, yang hasilnya bisa terjadi bersamaan atau tidak. Terus yang kejadian tidak saling lepas, kejadiannya itu bisa terjadi bareng-bareng atau nggak bisa. Nah, boleh prediksi kalian aja kira-kira gimana berpikirnya saya masih jadi ini dalam satu misal pucuk makan ubi, terus ada pucuk makan mie. Nah itu tuh bisa terjadi di
Udah semua belum? Oke, sambil berjalan aja ya. Nih, dibuka coba observasi 1. Nah, ibu ada tadi ya. Ini ada 6. Masing-masing kelompok megang 1 ya. Nanti gantian. Nah, ibu kasih contoh dulu ya. Bisa di sini punya 1. Nah, kalian balik nih. Dapatnya 5. Nah, coba lihat di sini kejadian A apa sih? Nah, 5 ganjil bukan? Ganjil. Bisa hasil darinya kan tadi 5, tulis 5 di sini. Nah, termasuk kejadian A atau tidak? Masuk. Berarti contek. Terus masuk kejadian B gak? 5 kurang dari 4 gak? Enggak. Berarti tulisnya sih. Nah, terus kalau misalnya ini A sama B sama atau tidak tadi? Tidak, karena yang B-nya tadi kan termasuk kan. Kalau misalnya kejadiannya masuk ke A sama ke B, berarti dua-duanya contek. Berarti yang di sini juga contek. Nah, udah paham? Coba ya. Dari sini dulu. Ini berempat aja ya jadinya nanti. Gantian. Dilemparnya 5 kali ya berarti. Ini di sini ya. Diisinya 5 menit cukup gak? Cukup, udah ya. 5 kali tulis 1, lagi tulis 1 lagi tulis. Kurang dari, kalau misalnya kurang dari beda ya, kurang dari sama dengan. Kalau misalnya kurang dari 4, 4-nya masuk gak? Masuk gak? Kalau kurang dari sama dengan 4-nya masuk. Yang kurang dari 4-nya ada apa aja? Ada 3, terus 2, 1. Ya, itu dia.
Iya, kalau sini samaan berarti ini masuk, ini masuk. Siapa yang tadinya udah? Coba kasih ke temannya yang belum. Oh iya ya tuh yang menjelaskan. Sisa berapa lagi yang belum? Coba maju yang belum. Yang belum? Sambil nunggu temannya ya. Ibu sekarang mau membuktikan apakah perhatikan dulu ya. Nah, yang masih belum selesai gak apa-apa kerjain tapi jangan pusing. Nah sekarang mau membuktikan apakah benar gak sih yang kalian contohin itu benar. Nah coba ya. Nih, kalau misalnya lihat gambar, dia ini kejadian A sama kejadian B, dia misah atau enggak? Misah. Berarti kejadian A mah dia sendiri terjadinya, yang B-nya dia sendiri terjadinya. Berarti saling lepas atau tidak lepas? Saling lepas, betul. Semuanya udah ngerti berarti? Nah jadi kejadian saling lepas itu kejadian yang tidak mungkin terjadi bersama-sama. Nah, berarti ini saling lepas. Nah, berarti kalau misalnya ini saling lepas, ini tidak saling lepas. Kenapa? Karena kejadiannya dia terjadi bersama-sama. Nah, kalau di himpunan di diagram V, yang terjadi bersama-samanya itu dia nyatu. Berarti kalau misalnya di area ini kejadian A juga masuk, di kejadian B juga masuk. Nah, berarti ini kejadian yang dapat terjadi
yang kalian kerjakan tadi ada yang bersama-sama nggak? Ada. Nah itu teh berarti masuk kemana? Ke kejadian apa? Kejadian tidak saling lepas. Berarti yang nggak terjadi bersama-sama saling lepas. Nah coba kalau gitu kalian jawab nih yang di bawahnya ada 2 tabel. Nah coba. Nih ibu ada media. Medianya itu namanya sos peluang turun. Ini ya. Ini buat main gamenya, ini buat alat bantu kaliannya. Ini boleh bedanya kamu. Bantu ibu ya. Oke, nah coba. Ini yang pertama dia gimana cenah? Di A ada berapa kejadian itu? Sepasang dadu yang jumlahnya 7. Kalau misalnya sepasang dadu dia ada berapa? Ada sampelnya ada berapa? Ada 6. Ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5 sama. Nah, ini udah kunci ya. Nih coba. Nih, ini tuh ibu bikin medianya buat 2 dadu, tapi kita pakai 1 dadu aja ya. Nah, kalau misalnya ibu lempar sejumlah sepasang dadu yang jumlahnya 7, berarti sepasang dadu itu ada 1 atau 2 dadunya? 2. Mau minjem dong? 1 lagi. Ini sepasang dadu ya. Nah ini pakai aja ketang yang ini ya, 2 dadu nih. Misalnya dilempar, dapatnya itu, ini nggak diperhatiin juga apa? Nggak diperhatiin. Nah, lempar sepasang dadu jumlahnya 7. Berarti kalau jumlahnya 7, 1, kalau misalnya dia munculnya 1, berarti yang satunya 6. Nah, kalau dia munculnya 2, berarti 5. Nah, berarti kalau misalnya di sini jumlahnya 7, 1 sama berapa? 6. 1 sama 6. Terus 6 ya 6 sama 1. Terus 2 sama 5. Nah, di sini ada tabel-tabelnya ya. Kalau misalnya kalian kesulitan membayangkan apa aja sih yang jumlahnya 7 itu, boleh dipakai lihat ke sini. Berarti kalau misalnya 1 sama 6 dia angkanya sama gak? Beda. Kalau misalnya angka yang sama itu apa? 3 sama 3, 4 sama 4, 1 sama 1. Kalau misalnya 1 sama 6? Beda. Nah, kalian boleh tulis kalau misalnya nggak kebayang yang jumlahnya 7 tadi 1 sama 6. Terus 2 sama 5, terus 3 sama 4, 4 sama 3, 5 sama 2, 6 sama 1. Nah, itu 2 angkanya sama gak? Beda. Nah, tulis di sini kalau misalnya dia nggak ada yang sama jumlah angkanya, dia masuk ke kejadian yang terjadi bersamaan atau tidak terjadi bersamaan. Nah, kalau misalnya saling lepas, dia apa tadi? Bersama-sama, berarti dia tidak ini tidak mungkin. Kalau yang ini berarti mungkin. Nah, coba yang B berarti melempar sepasang dadu dia dapat jumlah 8. Mungkin nggak angkanya terjadi sama? Mungkin. Berapa? 8. Nah, sekarang diskusikan sama teman sekelompok. Centang kalau dia saling lepas, nggak usah dicentang kalau dia nggak saling lepas. Kalau dia saling lepas itu apa tadi? Tidak bersama, berarti angkanya tidak terjadi bersamaan, berarti angkanya
Dua dadu ini. 6 sama 1. Nih, dua dadu ini. Dia angkanya sama atau tidak? Kalau tidak terjadi bersama-sama. Angkanya beda gitu. Jadi dia maksudnya bersama-sama itu duanya sama gitu. Tapi sesuaikan juga dengan kejadiannya gitu. Udah dicontreng? Nah, oke, kalau udah kita lanjut ya. Nah, dari prediksi dan observasi yang tadi kita amati, kita bakal tentuin nih rumusnya. Rumusnya itu adalah P A. Coba ini simbol apa? Yang U. Gabungan. Kelihatan nggak yang kalau di bawah tulisnya? Di sini. Udah di sini aja ya. Ini rumusnya adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Coba gimana cara nentuin peluang A atau PA? Nentuinnya adalah nih. Minggu kemarin gimana Cina? Jumlah kejadian A dibagi per jumlah kejadian pada sampel. Berarti kalau PB gimana? NB dibagi NS. Berarti kalau PB NB per NS. Nah gitu ya. Berarti ini ngerjainnya. Ini udah dituliskan? Ya. Udah bagus ya. Nih. Berarti NA per NS ditambah NB per NS. Nah, coba Ibu ada contoh soal nih. Ceritanya adalah sebuah kartu akan diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Tahu kartu bridge? Jumlahnya kartu kayak kartu as, gini kartu lope, ya gitu. Nah itu tuh jumlahnya semuanya ada 52. Berarti kalau gitu sampelnya ada berapa? 52. Berarti NS-nya dia 52. Nah terus di sini tentukan peluangnya terambil kartu as sama kartu king. Kartu as ada berapa? Ada yang mana teh? Ada as yang gini satu, yang gini satu, terus yang apa lagi? Lope sama iya pohon. Nah itu ya. Berarti kartu asnya ada berapa? 4. Nah tadi kan soalnya itu dia satu set kartu bridge dicari peluang munculnya kartu as dan kartu king. Berarti kartu kingnya ada berapa? 4. Iya betul, 4 juga. Dan kartu king kita jadikan contoh di soal matematika aja ya kartunya. Nih. Nah berarti kita contoh kejadian A nya, kejadian kartu
Nah, kejadian B-nya kartu Q. Nah, tulis berarti kejadian A kartu Q. Kartu A ya. Kartu A. Kejadian B-nya kartu Q. Nah, berarti tadi jumlahnya A berapa? 4. Berarti NA-nya sama dengan 4. NB-nya sama dengan jumlahnya tadi berapa kartu Q? 4. Nah, masukin substitusi ke rumus ini. Tadi NA-nya berapa? 4 ini NA-nya? 4. 4 per NS-nya berapa? 52. Ditambah NB-nya berapa? 4 per 52. Ini jadi hasilnya berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya 8. 4 tambah 4? 8 per berapa? 104. Ini bawahnya sama gak? Sama. Kalau sama langsung aja tulis 52. Ini tuh bukan kalau bawahnya sama itu jangan ditambah. Kalau dalam pecahan. Masih ingat gak pecahan? Masih. Ya, gini berarti hasilnya peluangnya adalah 8 per 52. Nah, selanjutnya mau ditulis dulu? Tulis apa? Udah semuanya? Lanjut ya ke tidak saling lepas. Kalau tadi tidak saling lepas, tadi dia bareng. Nah, ini bedanya kita kurangi dengan P A irisan B. Irisan teh tadi apa? Yang bersama-sama, berarti kan dia kejadian A, kejadian B, cuman dia dikurangi sama yang tengah. Nah, ada contoh soal, misalnya peluang munculnya mata dadu genap peluang munculnya sama munculnya kelipatan 3. Coba satu orang, ada yang mau coba ini medianya dari perempuan tadi udah laki-laki. Siapa yang perempuan? Siapa? Iya. Sama ibu dibantuin. Oke, sini ke depan. Nah, Cena, yang kejadian A-nya tuh
munculnya mata dadu genap. Coba sini. Nah sini. Mata dadu genap tuh yang mana aja? Ya, mata dadu genap coba dicopot. Berarti ada 1. Oh, kumpulin di sini 1. Terus mata dadu genap. Oh, coba ya dilanjutkan. Ya semuanya. Berarti ini jumlahnya yang kosong berapa? 9. Nah, kalau misalnya 2 dadu kan berarti sampelnya berapa? 30? Nah, berarti 9 dibagi berapa? 30. Nah, berapa? Kalau disederhanakan? 3. Ya, nah itu berarti peluang kalau misalnya kalian cari 2 mata dadu tapi dua-duanya dapat genap. Nah kalau misalnya ini dia peluang munculnya mata dadu genap. Mata dadu genap dari 1 sampai 6 ada apa aja? 4, 2, 4, terus dari 1 sampai 6? Ya 2, 4, 6. Kalau kelipatan 3 ada apa aja? Kelipatan 3? 3. Terus? 6. Nah berarti dia ada berapa NA-nya? Ada 3. Kalau ini? 2. Dapat dari ke. Makasih ya. Tepuk tangan dulu. Nah, coba lihat di sini ada yang sama gak? Angkanya berapa? Berarti dia irisannya 6. Yang samanya atau irisannya 6. Berarti dia NA-nya berapa? 1. Karena dia cuma ada 1 biji ya. Ini cuma ada 6 berarti. Nah, berarti masukin di sini. Nah, tadi sampelnya 1 dadu ada berapa? 6. NA-nya berapa? 1. 3. Berarti NA-nya 3. Terus ditambah NB-nya berapa? 2/6. Dikurangi. Dia dikurangi tambah. Yang itu berapa? 1. Berarti 1/6. Nah, coba 3 tambah 2. 5. Kurangi 1. 4. Berarti jumlahnya 4/6. 4/6 disederhanakan berapa? 2/3. Berarti dalam 1 dadu peluang munculnya mata dadu genap dan kelipatan 3 adalah 2/3. Nah, itu saja mau ditulis? Apa udah? Udah. Oke, kalau gitu sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kan? Gimana? Mana yang paling susah? Gak ada yang susah. Gak ada yang susah, pintar semuanya ya, Masya Allah sekali. Tepuk tangan dulu. Ini berarti kita udah belajar 2, yaitu peluang saling membahas sama Nah, Ibu nanti ada tes sumatif, kalian kerjakan di rumah ya. Nanti minggu depan dikumpulkan Ibu. Kalau gitu silahkan disiapkan sama dibereskan alat tulis. Kalau gitu baca doa dulu buat pulang. Tadi siapa? Duduk siap.
Sama daunnya ya. Ya.